Anti-cancer chemotherapy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Ramadhani akan menghafalkan obat-obat kemoterapi anti kanker. Yang pertama ada subkelas agen alkilasi dengan contoh obat siklofosfamid. Mekanisme kerjanya dengan cara membentuk ikatan silang DNA yang mengakibatkan penghambatan sintesis dan fungsi DNA. Aplikasi klinisnya yaitu kanker payudara, kanker ovarium, limfoma non-Hodgkin, leukemia limfosit kronis, dan neuroblastoma. Toksisitas akutnya yaitu mual dan muntah. Toksisitas kronisnya yaitu myelosupresi dan alopecia serta sistitis hemoragik. Kemudian antimetabolit, contohnya ada methotrexate dengan cara menghambat enzim dihidrofolat reduktase, kemudian mengakibatkan penghambatan sintesis timidilat, purin, nukleotida, serin, dan metionin. Aplikasi klinisnya yaitu kanker payudara, kanker kepala dan leher, limfoma sistem saraf pusat primer, kemudian juga limfoma dan limfoma non-Hodgkin, kanker kandung kemih, dan kariokarsinoma. Toksisitas akutnya mukositis dan diare, toksisitas kronisnya myelosupresi. Kemudian ada 6 mercaptopurin dengan cara menghambat sintesis purin de novo. Aplikasi klinisnya leukemia dan myelogenus akut. Toksisitas akutnya mual dan muntah. Toksisitas kronisnya myelosupresi, imunosupresi, dan hepatotoksisitas. Kemudian ada juga 5 fluorourasil dengan cara menghambat sintase timidilat dan metabolitnya digabungkan ke dalam RNA dan DNA. Dan semuanya mengakibatkan penghambatan sintesis dan fungsi DNA dan dalam pemrosesan RNA. Aplikasi klinisnya yaitu kanker gastrointestinal, kanker payudara, kanker kepala dan leher, serta kanker hepatoseluler. Toksisitas akutnya yaitu mual dan muntah, mukositis dan diare. Kemudian toksisitas kronisnya ada myelosupresi dan neurotoksisitas. Antimetabolitnya yang lain ada sitarabin dan gemikitabin. Kemudian subkelas yang lain ada alkaloid vinca dengan obat vincristin. Aplikasi mekanisme kerjanya dengan cara mengganggu perakitan mikrotubulus dan mengakibatkan gangguan mitosis. Aplikasi klinisnya yaitu leukemia limfositik akut, limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin, serta tumor Wilms, serta neuroblastoma. Kemudian toksisitas akutnya yaitu tidak ada. Dengan toksisitas kronis, neurotoksisitas dengan neuropati perifer, ileus paralitik, myelosupresi, alopecia, dan tidak sesuai dengan enzim sekresi yaitu antidiuretik hormon. Kemudian ada subkelas podopilotoksin dengan obatnya yaitu ada etoposida. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat topoimerase 2, mengakibatkan kerusakan DNA. Kemudian aplikasi klinisnya yaitu kanker paru dan non-Hodgkin limfoma serta kanker lambung. Toksisitas akutnya yaitu mual muntah. Toksisitas kronisnya yaitu alopecia dan myelosupresi. Selanjutnya ada subkelas kampotekin yaitu obatnya ada topotekan dengan cara menghambat topoimerase 1 dan mengakibatkan kerusakan DNA. Aplikasi klinisnya yaitu kanker paru sel kecil dan ovarium kanker. Toksisitas akutnya mual muntah dan diare. Toksisitas kronisnya yaitu myelosupresi. Dan kampotekin lainnya ada irinotecan.
Kemudian ada golongan taksan, obatnya ada paclitaxel dengan cara mengganggu pembongkaran mikrotubulus dan mengakibatkan gangguan mitosis. Aplikasi klinisnya yaitu pada payudara, paru-paru, ovarium dan gastrofageal serta prostat, kandung kemih dan kanker kepala serta leher. Toksitas akutnya yaitu mual, muntah, hipotensi, aritmia, dan hipersensitivitas. Toksisitas kronisnya ada mielosupresi, sensorik perifer, dan sakit saraf. Taksan lainnya yaitu docetaxel. Selanjutnya ada subkelas antrasiklin dengan obat doxorubicin. Mekanisme aksinya dengan cara radikal bebas oksigen mengikat DNA dan menyebabkan kerusakan untai, kemudian menghambat topoimerase 2 dan interkalasi menjadi DNA. Aplikasi klinisnya yaitu limfoma, mieloma, sarkoma, dan kanker payudara, paru-paru, ovarium, serta tiroid. Toksisitas akutnya yaitu mual dan aritmia. Toksisitas kronisnya yaitu alopecia, mielosupresi, kardiomyopati. Antrasiklin lainnya ada daunorubicin, idarubicin, epirubicin, dan mitoxantron. Antibiotik antitumor lainnya ada bleomycin dan mitomycin. Kemudian ada inhibitor tirosin kinase, obatnya ada imatinib dengan cara menghambat BCR bisa tirosin kinase dan reseptor tirosin kinase yang lain. Aplikasi klinisnya yaitu leukemia mielogenus kronis dan tumor stroma gastrointestinal. Kemudian toksisitas akutnya mual serta muntah, toksisitas kronisnya retensi cairan dengan edema pergelangan kaki dan periorbital, kemudian diare, mialgia, dan gagal jantung. Ada juga inhibitor tirosin kinase yang lain yaitu dasatinib, nilotinib, sorafenil, dan sutinib, serta pazopanib. Kemudian ada penghambat reseptor faktor pertumbuhan yaitu trastuzumab dengan cara menghambat pengikatan human epidermal growth hormone ke HER2 atau tidak ada reseptor pertumbuhan. Kemudian aplikasi klinisnya untuk dia2 dan kanker payudara dengan reseptor positif. Kemudian toksisitas akutnya mual, muntah, menggigil, demam, dan sakit kepala. Toksisitas kronisnya yaitu disfungsi jantung. Penghambat reseptor faktor pertumbuhan yang lainnya ada cetuximab, panitumumab, gefitinib, dan erlotinib. Kemudian ada penghambat faktor pertumbuhan endotel vaskular yaitu bevacizumab dengan cara menghambat pengikatan pertumbuhan endotel vaskular ke reseptornya, menghasilkan penghambatan vaskularisasi tumor. Aplikasi klinisnya yaitu kanker kolorektal, payudara, paru-paru, non-sel kecil, dan ginjal. Toksisitas akutnya hipertensi dan infus reaksi. Kemudian toksisitas kronisnya yaitu kejadian tromboemboli arteri dan perforasi gastrointestinal serta luka, komplikasi penyembuhan, dan protein urea. Kemudian ada inhibitor proteasem, obatnya ada bortezomib, secara reversibel menghambat aktivitas seperti chymotrypsin dari 26S proteasem. Kemudian aplikasi klinisnya ada myeloma multiple. Toksisitas akutnya hipotensi dan edema gastrointestinal. Toksisitas kronisnya yaitu neuropati perifer dan disfungsi jantung. Serta inhibitor proteasem lainnya ada carfilzomib. Thank you.